Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru honorer se-Indonesia, wabil khusus yang sudah menyaksikan dan melihat hasil seleksi tahap 2. Kami ucapkan selamat bagi yang dinyatakan lolos sementara dan kami harap Bapak Ibu dapat bersabar bagi rekan-rekan yang masih belum dinyatakan lolos, dalam arti kata belum mendapatkan formasi maupun yang betul-betul belum lulus. Ya, pada video kali ini kami akan memaparkan beberapa hasil yang didapat oleh rekan-rekan melalui tabel resmi yang sudah dapat diunduh ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah dapat mengunduh tabel hasil seleksi P3 Tahap 2. Nah, nanti kita akan mencoba melihat bagaimana cara membaca daripada hasil seleksi P3K Tahap 2 yang sudah pun disampaikan. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasannya, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat mengikuti. Ya Bapak Ibu sekalian, hasil yang Bapak Ibu telah dapatkan pada tanggal 21 yang lalu sudah dapat kita lihat ya, dan di-download secara resmi. Ya, ini seperti ini tampilannya. Bapak Ibu bisa memilih provinsi yang Bapak Ibu di mana berada, kemudian nanti akan didapatkan, kita klik download di sini ya, akan kita dapatkan langsung hasilnya. Caranya gimana? Bapak Ibu ke Google saja, kemudian Bapak Ibu ketik saja di sini P3K Kemdikbud. Nah, P3K Kemdikbud akan muncul hasil pencarian. Nah, Bapak Ibu jangan masuk ke sini, jangan masuk ke bagian P3K Guru, tapi masuk saja langsung ke unduh hasil seleksi ya, unduh hasil seleksi. Nah, di sini sudah akan menampilkan hasil seleksi tahap 2 ya Bapak Ibu. Kita cek di sini, coba unduh hasil seleksi. Nah, ini unduh hasil seleksi tahap 2. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih provinsinya di mana, kemudian pilih download. Nah, kita sudah dapatkan hasil contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dari Kepulauan Riau, sudah kami download untuk melihat hasil yang didapatkan oleh rekan-rekan guru. Nah, di sini mari kita coba lihat Bapak Ibu status P1, P2, P3 yang didapat oleh rekan-rekan dan bagaimana cara membaca tabel yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, jika nanti Bapak Ibu akan melakukan sanggah, Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, ini contoh satu dari mana nih? Dari SMK 2 Bunguran Barat. Di sini hanya ada satu formasi. Ya, ini jelas ya, ini tidak ada yang lain selain dia yang lolos pun P3 ya. Ya, ini contoh juga di SMA 23 Batam. Di sini kita lihat untuk guru mapel bahasa Indonesia ya. Untuk passing grade P1-nya 310. Nah, di sini kita lihat ada 330 sudah memenuhi passing grade P1 sehingga beliau mendapatkan P1 dan dinyatakan lulus pertama karena di sini dia formasi ada 2. Nah, kemudian untuk peringkat kedua, meskipun di sini ada K2 ya, B dan D ini, namun hasil nilai murninya sangat rendah sehingga dia hanya tertolong mendapatkan nilai 290, ini di bawah passing grade P1 sehingga mendapatkan P3. Namun untung dia masih dinyatakan lolos. Dan di sini orang-orang yang seperti ini yang bisa melakukan sanggah jika memang hasil yang mereka dapatkan ada perbedaan ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada 2 formasi, kemungkinan sanggah itu akan dilakukan oleh orang ketiga. Namun jika satu formasinya, maka kemungkinan sanggah akan dilakukan oleh orang yang kedua. Nah, ini kita lihat di sini di SMK Negeri 8 banyak pemilih cerdik ya yang berada di sini. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini hasilnya formasi 1, tetapi yang lolos sangat banyak dengan predikat P1 karena rata-rata mereka memiliki cerdik. Lihat Bapak Ibu ya. Di sini 1 sampai 5 pesertanya bercerdik. Ada yang bahkan memiliki status K2 ya. Nilai tertinggi 733, ini sama-sama memiliki cerdik, tapi tentu saja jika nilai poin teknis setelah ditambah cerdiknya sama, maka pasti akan dilihat nilai sosiokultural manajerialnya. Di sini, kalau di sini dia unggul, kita lihat di sini unggul ya, maka dia mendapatkan peringkat pertama. Karena memang formasinya cuma 1, maka milik dia. Ya, meskipun yang lain juga mendapatkan cerdik dan mendapatkan nilai P1, namun disayangkan sekali karena formasinya cuma 1, maka tidak mendapatkan formasi. Nah Bapak Ibu, untuk kaitannya dengan hasil yang Bapak Ibu sudah dapatkan, selain bisa digunakan untuk menganalisa apakah Bapak Ibu bisa melakukan sanggah nanti pada hasil seleksi tahap 2 ini. Nah di sini kita juga bisa melihat formasi yang nanti bakal tersedia untuk tahap 3. Nah contohnya di sini di SMK Negeri 8, untuk
guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ada satu formasi, namun belum ada yang lulus. Jadi Bapak Ibu bisa men-searching apakah mapel Bapak Ibu masih tersisa untuk diperebutkan di tahap 3. Sebagaimana kita ketahui nanti tahap 3 sudah tidak ada lagi pembatasan, semuanya sudah bebas. Maka Bapak Ibu bisa memilih pendaftaran di mana saja. Nah, caranya bagaimana? Untuk melihat formasi-formasi sisa yang mungkin nanti akan ditawarkan di tahap 3, selain Bapak Ibu mencari seperti ini satu persatu, Bapak Ibu tinggal menggunakan menu pencarian ya. Ya, di sini Bapak Ibu tinggal tekan saja Ctrl F ya. Ctrl F di keyboard, maka nanti akan diarahkan pada menu pencarian di atas. Ya, contoh saja kata kuncinya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Di enter, ini akan otomatis memblok bahasa Indonesia. Nah, di sini di SMA 2 Moro memang kebetulan tidak ada yang lolos, berarti di sini ada satu formasi yang bakal dibuka. Bapak Ibu enter lagi, SMA 1 Tanjung Pinang ya. Ada satu formasi namun sudah lolos. Oke, kita enter lagi. Ini di SMA 5 Batam ada satu formasi sudah lolos. Kemudian ini di SMK 2 Tanjung Pinang ada satu formasi juga sudah lolos. Kemudian kita enter lagi. Di SMA 1 Moro ada 2 formasi. Nah, di sini hanya lulus 1. Berarti ada 1 formasi tersisa. Coba kita enter lagi. Di SMK 2 Anambas ada 1 formasi dan di sini ternyata tidak lulus. Berarti ada 1 formasi yang nanti akan diperebutkan di tahap 3. Jadi Bapak Ibu begitu ya, untuk mengetahui apakah nanti Bapak Ibu memiliki formasi lagi di tahap 3 bagi rekan-rekan yang memang sampai saat ini belum mendapatkan formasi. Nah, tentu saja nanti untuk tahap 3 Bapak Ibu, nilai Bapak Ibu masih bisa digunakan jika Bapak Ibu memang benar-benar mengambil mapel ataupun formasi sesuai mapel yang Bapak Ibu lamar pada saat seleksi 1 ataupun 2. Dan bentuk sekolahnya pun harus sama. Ya, misalnya Bapak Ibu mengambil di SMK, maka nanti di tahap 3 harus SMK. Kalau misalnya SMA ya harus SMA, SMP harus SMP jika nilainya mau digunakan kembali ya. Namun jika tidak, maka Bapak Ibu bebas memilih di mana saja. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan singkat tentang hasil seleksi P3K tahap 2 yang sudah Bapak Ibu dapatkan, dan Bapak Ibu bisa menganalisa untuk melakukan sanggah ya Bapak Ibu. Nah, di sini sangat jelas kita lihat banyak rekan-rekan yang dinyatakan lolos namun formasinya sangat terbatas. Ya, demikian informasi dan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.